Contoh yang kedua, sebanyak 20 ml larutan HCl kemudian ditambahkan 3 tetes phenolphthalein. Setelah itu larutan tersebut dititrasi dengan NaOH, konsentrasinya 0,1 molar, masih sama ya dengan soal nomor 1. Jika diperlukan 18 ml larutan NaOH, kira-kira tentukan yang pertama kemolaran atau konsentrasi atau molaritas dari HCl setelah ditambahkan NaOH. Yang kedua, kira-kira berapakah persen massa dari HCl atau berapa persenkah HCl yang digunakan pada titrasi tersebut apabila massa jenis dari HCl-nya diketahui sama dengan 1,2 gram per mili. Maka untuk menjawabnya, jawaban bagian A caranya sama seperti yang pertama tadi, yang di nomor 1. Saya akan jawab dulu bagian A. Berarti di sini yang diketahui itu ada volume dari HCl sama dengan 25 mili. Selanjutnya ada konsentrasi dari NaOH sama dengan 0,1 dan volume dari NaOH sama dengan 18 mili. Yang dia tanyakan yang pertama adalah kira-kira bagian A-nya molaritas dari HCl-nya berapa. Maka caranya sama. Ini kita bikin dulu persamaan reaksinya. Jadi HCl tambah NaOH ini menjadi NaCl tambah H2O. Ini sudah setara ya antara jumlah unsur kiri kanannya. Setelah itu saya akan membandingkan molnya. Jadi molaritas dari asam dikalikan dengan volume dari asam per molaritas dari basa dikalikan dengan volume dari basa sama dengan koefisien dari asamnya, karena asamnya diketahui makanya di sini koefisiennya asamnya yang di atas. Selanjutnya per koefisien dari basa. Setelah itu tinggal kita masukin nilainya sama seperti ini yang nomor 1 tadi. Berarti ini M asam kali 25 per 0,1 kali 18 sama dengan 1 dibanding 1. Berarti ini mol asam kali 25 ini sama dengan 1,8. Maka maaf bukan mol asam. Jadi 0,1 kali 18 sama dengan 1,8 dikali 1. Ini 1 per 1 hasilnya 1 ya. Berarti sama dengan 1,8. Maka konsentrasi dari asam kali 25 sama dengan 1,8. Jadinya konsentrasi dari asam sama dengan 1,8 dibagikan dengan 25. Hasilnya kurang lebih 0,072. Ya, 0,072 molar. Ini adalah konsentrasi dari HCl yang digunakan dalam titrasi asam basa ini. Ini untuk jawaban bagian A. Untuk jawaban bagian B, di sini saya perlu tulis ulang ya karena tidak kelihatan. Massa jenisnya sama dengan 1,2 gram per mili. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, caranya kurang lebih kayak gini. M sama dengan rho kali 10 kali persen per MR. MR apa? Ini MR HCl. Jadi MR HCl itu sama dengan 36,5. Diambil dari hidrogen AR-nya sama dengan 1, Cl AR-nya sama dengan 36,5. Maka ini menjadi 1,2 kali 10 kali persen, ini yang kita tanyakan. Kemudian MR-nya sama dengan 36,5. Nilai M-nya kita pakai jawaban yang bagian A tadi. Berarti ini 0,072. Setelah itu ini kita kali silang. Jadi 0,072 dikalikan dengan 36,5. Kurang lebih kita mendapatkan jawaban 2,628. Sama dengan 1,2 kali 10 kali persentase. Ya, ini kalau kita sudah seperti ini, maka nilai persentasenya sama dengan
0,219. 0,219. Jadi kadar HCl yang digunakan dalam titrasi asam basa tersebut sama dengan 0,29%. Ya, ini kadar HCl pada titrasi asam basa dengan NaOH yang konsentrasinya 0,1 molar sama dengan 0,219%. Ya, ini jawabannya. Ini tadi yang saya maksud di awal tentang kadar dari si zat yang mau dititrasi. Oke, ini kurang lebih untuk perhitungan. Jadi ini materi tentang perhitungan yang ada pada titrasi asam basa. Yang membedakan itu hanya dalam perhitungan kadarnya saja. Sisanya sama saja ya untuk menentukan pH-nya. Untuk menentukan pH-nya kita menggunakan data dari sini ya. Kalau misalkan dia meminta kita pH, berarti kita menggunakan data dari sini. Setelah itu tinggal kita masukkan ke nilai H+ ataupun OH-, tergantung dari zat mana yang dititrasi. Kalau di sini yang dititrasi adalah si asamnya, berarti di sini kita pakai konsentrasi H+. Setelah itu kita tinggal melanjutkan ke menentukan nilai pH-nya berapa seperti cara biasa.